Hidup itu yang pasti itu adalah pasti pernah susah, pasti pernah happy, pasti. Itu hal yang nggak bisa dihindari. Tapi yang saya pegang adalah, saya percaya semua orang punya konfliknya masing-masing. Saya nggak bisa ngerasa saya menjadi orang yang paling sudah menderita sedunia, pasti banyak yang lain juga. Dan saya juga tidak punya hak untuk menilai hidup orang lain lebih buruk atau lebih happy dari saya. Just focus on yourself gitu. Nah, gimana caranya ketika kita berada di fase tersulit untuk bisa bangkit? Satu Bu, saya tuh selalu percaya bahwa selama kita bergerak, kita tuh akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Titiknya apakah titik yang pasti lebih indah? Belum tentu. Tapi seenggaknya dengan kita bergerak, dengan kita terus hidup, kita tuh akan beranjak gitu. Dari yang kita rasa itu titik tersulit. Nah, poinnya menurut saya bukan gimana cara kita bisa bounce back secara cepat. Kayak kalau dalam hal ini misalnya katakanlah kesuksesan, atau misalnya dalam hal ini lebih konkretnya lagi adalah soal kita punya duit lah ya misalnya. Partnya itu adalah bukan cepet-cepetan kita bisa sampai 1 miliar, 100 miliar kita, tapi bagaimana cara kita bisa paling lama di situ. Kita bisa selama mungkin di kesuksesan, bukan secepat mungkin kita menuju di kesuksesan itu. Poinnya di situ. Terus yang kedua, saya tuh selalu menyikapi semua hal itu seperlunya, secukupnya. Kalau kata Hindia, secukupnya ya. Itu kata secukupnya tuh menurut saya kata yang powerful banget. Kenapa? Jadi dengan secukupnya itu kita tuh bisa nge-treat semua hal yang memang secukupnya. Kita happy nih baru dapat, misalnya katakanlah saya, wah gue dapat film nih misalnya pemeran utama berapa, wah happy banget dong. Bayarannya oke, bayarannya lancar, teman mainnya enak, kru produksinya enak, wah happy banget. Tapi ya udah tenang aja, secukupnya aja. Lo happy ya happy. Nah nanti ketika lo susah, ya secukupnya aja susahnya gitu. Lu sedih, ya udah secukupnya aja. Karena tadi saya bilang hidup tuh pasti berjalan. Saya tuh sangat percaya bahwa setelah kesulitan kalau kita berjalan pasti akan ada kebahagiaan. Pasti selama kita memang bergerak. Nah tapi begitu juga setelah kebahagiaan saya pasti percaya akan ada kesulitan juga di depan. Jadi secukupnya aja. Kita hancur sekarang nih. 3 bulan kemarin Bu, ini saya baru alamin banget. 3 bulan tuh bener-bener kayak anjing gimana ya gitu. Tapi ya udah, saya apa yang bisa lakuin? Gerak aja, gerak. Kalau dalam pekerjaan saya geraknya gimana? Saya tetap bangun relasi, saya tetap meeting sono sini, bla bla bla. Percaya kalau suatu saat pasti Tuhan juga nggak akan diam melihat si Reno udah gerak mulu, masa nggak gue kasih sih, ya kasih lah dah. Nah gitu. Saya tuh selalu percaya gitu. Ini kalau dalam hal misalnya dalam hal finansial ya. Begitupun ketika kita bahagia, kenapa kita perlu secukupnya aja? Karena tenang aja, bahagia lo tuh nggak selamanya bahagia. Jadi lo begitu ngalamin momen nggak mengenakan setelah bahagia, nggak begitu hancur gitu maksudnya. Dan ketika lo hancur, nangis nggak apa-apa. Nangis terus bener-bener kayak berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa sih gitu, kenapa, nggak apa-apa. Tapi udah ketika udah air matanya kering, udah jangan nangis terus, gerak lagi gitu. Karena itulah nanti tenang aja. Saya tuh selalu percaya kalau bahasa orang tua kan bilang Tuhan tuh kalau lagi ngasih masalah itu tuh bikin lu naik kelas, pasti kan gitu kan. Itu tuh ujian dari Tuhan gitu. Bahwa saya tuh percaya kalau dipikir-pikir nih ya teman-teman ya, posisi sekarang kita tanggal berapa nih? 27 September 2024. Kalau coba tarik 3 tahun ke belakang, nyangka nggak lu akan berada di posisi sekarang? Pasti nggak akan nyangka. Anjir kok gue kuat ya ngelewatin kemarin-kemarin ya. Itu tandanya apa? Bahwa tenang aja. Nanti akan ada kok hal-hal lain di depan sana. Apakah pasti lebih mudah? Belum tentu. Ketika kita misalnya ditempa nih, dikasih masalah kayak saya ketangkep misalnya kemarin, wah hancur banget nih. Terus tiba-tiba udah, ntar pasti ke depan lebih baik. Belum tentu, ternyata setelah bebas lebih susah. Nah tapi apakah saya nggak bisa lewatin? Bisa kok gitu ternyata. Ya tadi bagiannya know yourself, lu tuh berkuasa penuh atas diri lu karena diri lu tuh sekuat itu, diri kita tuh sekuat itu kok. Jadi jangan terlalu mengutuki diri sendirilah gitu.
cintai diri kamu, karena dengan cinta ke diri kamu, jadi jawaban selanjutnya Bu, dengan cinta dengan diri sendiri kita tuh menimbulkan aura positif, kita jadi orang yang menyenangkan, nggak uring-uringan, terus orang bawaannya happy ngobrol sama kita. Nah itulah yang menjadi nanti akan menjadi menyebarkan energi-energi untuk diri kita lagi gitu Bu, kurang lebih sih kayak gitu sih kalau menurut saya Bu Santi.